Presiden Joko Widodo terima pengurus PWI Pusat. Kapolres Rembang resmikan bantuan sumur bor dan pompa air di desa Selo Puro Lasem. Bakti sosial, bakti kesehatan, dan penanaman pohon serentak di dalam rangka Rakorbin SDM dan PNS tahun anggaran 2023. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 8 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentari Tanzil, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo atas terpilihnya Ketua Umum PWI Pusat serta upaya PWI untuk meningkatkan kompetensi wartawan. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pengurus PWI Pusat berlangsung pada Selasa 7 November 2023. Ketua Umum PWI Pusat Henry C.H. Bangun usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo mengungkapkan pada pertemuan tersebut selain menyampaikan terpilihnya Ketua Umum PWI Pusat juga membahas beberapa hal, salah satunya terkait bagaimana pers menyikapi pemilihan umum. Dan berikut keterangan Pusat Umum PWI Pusat Henry C.H. Bangun. Kami melaporkan bahwa telah terpilih Ketua Umum baru Kongres PWI di Bandung tanggal 25-26 September yang lalu. Yang kedua, kami melaporkan bahwa kami ingin fokus kembali pada masalah pendidikan, peningkatan kompetensi wartawan, dan juga peningkatan wawasan kebangsaan wartawan. Lalu kami menyampaikan bahwa kami pernah 7-8 tahun yang lalu mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan Sekolah Jurnalisme Indonesia, waktu itu di belasan provinsi. Tadi Bapak Presiden langsung menelpon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu kembali PWI agar apa yang telah dilaksanakan dulu dapat berjalan kembali. Kami juga menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa dulu juga kami pernah dibantu oleh bank di bawah BUMN untuk uji kompetensi secara gratis di seluruh provinsi karena memang banyak sekali yang membutuhkan, tidak mampu membayar. Nah, ini tadi Bapak Presiden juga langsung menelpon Menteri BUMN untuk membantu PWI. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kami akan melakukan sosialisasi pers kebangsaan di Jogja, launchingnya, dan sekaligus mendirikan Geraha Pers Pancasila yang nanti menjadi pusat studi pers Pancasila. Bapak Presiden mengatakan seandainya nanti memang ada kekurangan dari pemerintah Provinsi Yogyakarta, pemerintah pusat akan membantu. Nah, terakhir kami juga berbicara mengenai Hari Pers Nasional yang menurut rencana kami rencanakan berlangsung di Ancol. Bapak Presiden sudah menyatakan kesiapan untuk hadir. Nah, tentu saja tadi kami meminta juga arahan mengenai bagaimana pers menyikapi pemilu, Pilpres, Pilkada, dan pemilihan legislatif. Artinya disampaikan bahwa sebetulnya sekarang ini tidak ada persoalan, biasa-biasa saja, sejuk-sejuk saja. Nah, dihimbau bahwa agar kita semua masyarakat pers itu juga ikut menjagalah pemilu yang damai, yang menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak memecah belah.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Mudi di kediaman resmi Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut membahas implementasi nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua negara saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Mudi di kediaman resmi Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada hari Selasa 7 November 2023. Staf khusus Wakil Presiden sekaligus juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi menyebutkan pertemuan membahas mengenai penguatan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya di bidang investasi. Semacam era baru hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ya, terutama pasca Covid ini intensitas hubungan sedemikian bagus ya. Bahkan terakhir kita tahu Bapak Jokowi berkunjung ke Arab Saudi dan di sana juga ada beberapa nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua negara. Gitu ya. Bapak Jokowi kemarin kan pertama itu memang menghadiri KTT ASEAN dan Teluk, negara-negara Teluk. Yang kedua itu adalah kunjungan resmi bilateral gitu ya. Dan di sanalah dalam kunjungan bilateral ini beberapa nota kesepahaman ditandatangani bidang ekonomi, investasi, bidang-bidang sosial budaya, termasuk kuota haji ada tambahan dan sebagaimana ini sudah diberitakan lama. Tapi yang terpenting dari pertemuan pertama itu, pertemuan yang penandatangan itu adalah dibentuknya komite tinggi, ya, komite tinggi yang dikepalai oleh masing-masing pimpinan negara. Kalau dari sini itu adalah Bapak Presiden, kalau di sana itu adalah MBS ya, jadi Pangeran Arab Saudi. Yang tujuan utama dari dibentuknya komite tinggi itu bagaimana agar sesegera mungkin apa yang menjadi kesepakatan yang sudah ditandatangani di MOU itu bisa diimplementasikan. Harapan dari Dubes Arab Saudi dan itu juga disambut oleh Wakil Presiden tentang pergerakan investasi kedua negara itu mesti segera didorong. Itu adalah sebagai implementasi dari people to people diplomasi. Jadi sudah bukan negara dan negara, tapi sudah orang per orang, kelompok masyarakat per kelompok masyarakat. Bagaimana agar kunjungan antara kedua negara itu jangan saling dipersulit, tapi justru harus dipermudah. Dan kalau itu sudah dipermudah, maka investasi akan mengalir lancar dan insya Allah semuanya akan kembali seperti dahulu. Menutup keterangan persnya, Mas Duki menyampaikan bahwa Wakil Presiden mengapresiasi perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi ke arah yang lebih baik lagi dan akan turut mendukung implementasinya di Indonesia dengan melakukan diskusi dan rapat bersama para pemangku kepentingan terkait. Tampak hadir mendampingi Dubes Arab Saudi yaitu Sekretaris Dubes Arab Saudi Jalal Hasan Al-Mograbi. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju membahas terkait dampak El Nino serta rencana penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju membahas soal perpanjangan penyaluran bantuan pangan pada Senin 6 November 2023 bertempat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan pangan berupa beras 10 kg hingga bulan Juni 2024 mendatang. Sedianya bantuan sosial tersebut hanya diberikan hingga November
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan dalam keterangan pers bahwa rapat terbatas membahas terkait bantuan pangan yang diberikan sebelumnya. Perpanjangan bantuan sosial dilakukan karena harga beras belum turun secara signifikan. 10 kilo. Jadi tadi sudah diputuskan harusnya bantuan sosial beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut nanti sampai kuartal kedua tahun 2024, Maret, April, Mei, Juni. Jadi akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus memang tidak naik lagi tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan. Kira-kira itu intinya rapat hari ini. Menteri Perdagangan juga mengatakan bahwa stok beras pemerintah yang ada saat ini masih dalam kondisi aman. Menurutnya, beras impor untuk stok beras pemerintah akan terus masuk hingga bulan Januari mendatang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan di bulan sebelumnya sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Tadi rapat internal mengenai penyaluran bantuan pangan. Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 November stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95%, dan di bulan Oktober 94,89%, November di 18,45%, dan kita masih ada di bulan Desember. Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201 ribuan. Demikian pula di bulan Oktober. Dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024, di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi beras tetap 10 kg untuk 22.004.077 keluarga penerima manfaat. Dan juga untuk bantuan stunting terhadap 1.446.089 KRS dari data BKKBN, bantuan stunting sebesar 446.242.000.000 per kuarternya. Jadi totalnya sekitar 892 miliar di semester pertama tahun depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga hadir dalam rapat terbatas tersebut menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan terkait dampak yang bisa ditimbulkan dari El Nino terhadap stok pangan nasional. Kita rapat masalah pangan, khusus sektor pertanian, bagaimana mempercepat produksi di dalam kondisi El Nino. Sekarang pertanaman ini mundur 1-2 bulan. Sehingga kami harus melakukan akselerasi tanam agar tahun depan ini bisa kita menekan impor insya Allah. Nah, yang pertama adalah daerah irigasi, lahan yang beririgasi 1 sampai 1,5 juta hektar, kita lakukan pertanaman secepat. Kalau bahasanya petani adalah tanam culik. Yang dikatakan tanam culik adalah selesai panen langsung tanam. Nah, itu namanya tanam culik. Nah, kemudian kita akan memberikan insentif El Nino dalam bentuk bibit benih kepada petani-petani kita agar mereka cepat melakukan tanam di tanah-tanah yang sudah panen. Kemudian yang kedua, kita mencoba meningkatkan planting index. Indeks pertanaman di daerah rawa mineral yang sekarang ini tanam hanya 1 kali, kita tingkatkan menjadi 2 kali. Yang tanam 2 kali, kita tingkatkan menjadi 3 kali. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melanjutkan pembangunan embung. Jadi membangun embung, rainwater harvesting system. Jadi air hujan yang jatuh di bumi Indonesia jangan biarkan ke laut. Kalau bisa air hujan ini bisa menjadi pangan. Karena hujan ini bisa sekarang sudah musim hujan, kita tampung air itu agar bisa kita gunakan untuk lahan pertanian.
Itu arahan Bapak Presiden. Tetapi sekali lagi kita akan melakukan akselerasi tanam karena dampak El Nino, masa tanam ini mundur, berarti tahun depan masa panen puncak itu juga mundur. Sehingga kita harus melakukan gerakan cepat. Ada El Nino terjadi sekarang ini sehingga itu menekan produksi. Dulu 2018 itu produksi 34 juta, sekarang ini berada pada posisi 30 juta ton. Sedangkan kebutuhan juga 30 juta ton, sehingga antara kebutuhan dengan produksi itu sama. Oleh karena itu, kita impor untuk cadangan di gudang. Untuk sekarang ini, kita fokus pada yang impor yang dulu swasembada. Beras, jagung. Yang lain tetap kita perhatikan, tetapi 6 bulan, Oktober-Maret, ini kita fokus pada padi dan jagung. Insentif El Nino juga pada padi dan jagung. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.